Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat IC Ministry dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita boleh berjumpa lagi dalam PDKT online pada hari ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 8 berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Barangkali ada di antara kita yang hari ini mungkin sedang beban berat. Tidak perlu khawatir sebab Tuhan kita selalu mengerti dan peduli apapun yang jadi persoalan kita. Bagi yang rindu menerima pertolongan daripada Tuhan, mari kita naikkan syukur kita terlebih dahulu dengan bernyanyi lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat kemurahan dan kasih setia Tuhan atas hidup kami pribadi lepas pribadi sampai dengan hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin hati kami untuk boleh senantiasa menangkap rema yang hendak Tuhan sampaikan melalui sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan, Amin. Hari ini, sharing yang akan saya bawakan berjudul, Sebab Jika Aku Lemah, Maka Aku Kuat. Sekilas mendengar judul tersebut, mungkin bakal terasa sedikit janggal, sebab yang kita tahu antara kuat dan lemah itu merupakan dua hal yang kontradiktif. Namun kali ini berbeda, sebab di sini tampaknya kelemahan mendukung kekuatan. Sekalipun hal ini terdengar agak janggal di telinga kita, tapi faktanya kalimat itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 kepada jemaat Korintus pada kala itu. Saat membaca firman ini pertama kali, saya pribadi juga tidak langsung serta-merta mengerti apa yang hendak dimaksudkan oleh Paulus dengan perkataannya tersebut. Sehingga harus membacanya sampai berulang-ulang, sampai bisa memahami dengan baik apa sebenarnya yang dialami olehnya, atau apa yang terjadi pada Paulus pada saat itu. Sampai pada akhirnya setelah membaca berulang-ulang kemudian merenungkan firman ini, ternyata saya mendapati beberapa rema yang luar biasa untuk setiap kehidupan kita,
terkhususnya bagi kita yang hari ini mungkin sedang berada dalam kelemahan, putus asa, ataupun sedang mengalami kekeringan rohani. Sebuah pesan firman yang begitu menguatkan dan menggerakkan saya untuk membagikannya kepada kita semua lewat sharing pada hari ini. Tanpa menunggu lama, mari kita bersama membaca firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 7-10. Mulai dari ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita tahu bahwa sebelum bertobat, dulunya Paulus ini adalah seorang penganiaya jemaat. Sampai suatu kali dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam cahaya yang begitu menyilaukan dan sampai membuat dia buta. Dan di situ Tuhan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Sejak peristiwa itu, Saulus bertobat dan hidupnya diubahkan. Namanya pun berganti dari Saulus menjadi Paulus. Selanjutnya, dia kemudian memulai pelayanannya dari satu kota ke kota lainnya, dan Tuhan menyertai serta memakainya secara luar biasa. Bahkan dikatakan dalam Kisah Rasul 19 ayat 12, sapu tangannya pun bisa menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Namun dalam firman yang kita baca di awal tadi, tampaknya Paulus sedang berada di dalam sebuah pergumulan yang berat. Di ayat 7, Paulus berkata bahwa ada suatu duri di dalam dagingnya. Secara spesifik memang tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan duri dalam daging tersebut. Namun banyak ahli teologi yang percaya kala itu ada sebuah penyakit yang menyerang fisik Paulus. Kita tidak akan masuk untuk membahas lebih lanjut perihal hal tersebut, tetapi melalui firman ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Paulus kala itu sedang berada di dalam kelemahan. Sama seperti kita, Rasul Paulus juga manusia biasa. Hidupnya juga tidak bebas dari yang namanya pergumulan maupun persoalan. Kalau teman-teman baca di Alkitab, kita pasti pernah membaca bagaimana besarnya tekanan yang dialami oleh Paulus saat ia memberitakan Injil. Namun kali ini Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang dialaminya berasal dari atau disebabkan oleh utusan iblis, sama seperti halnya saat Allah mengizinkan iblis untuk menyiksa Ayub. Meskipun demikian, kita percaya dalam segala sesuatu Tuhan tetap pegang kendali. Sekalipun setan berbuat jahat kepada kita, Tuhan akan memakainya guna menggenapi tujuan yang baik. Dari ayat 7 ini ada sebuah hal yang menyentuh hati saya secara pribadi, yaitu saat di mana seorang Paulus mampu meresponi dengan hati yang benar setiap pergumulan yang dialami pada saat itu. Secara sadar, Paulus tahu bahwa apa yang dialami tentu saja sangat mengganggu, bahkan membuat dirinya menderita. Namun di saat yang bersamaan, Paulus sama sekali tidak komplain pada Tuhan atas apa yang dialaminya. Tidak seperti kita yang seringkali komplain dan mengeluh saat diperhadapkan pada suatu masalah yang berat. Paulus di dalam cerita ini dengan iman percayanya tetap berusaha melihat tujuan baik di balik penderitaan yang dia hadapi, yaitu supaya dia tidak meninggikan diri. Di tengah dahsyatnya penyataan-penyataan Tuhan di dalam pelayanannya, tentu saja bisa membuat siapapun kita, bahkan Paulus sekalipun, bisa menjadi orang yang sombong. Sehingga apa yang diizinkan Tuhan untuk dialami Paulus saat itu punya maksud untuk menjaganya agar tetap rendah hati. Rendah hati yang dimaksud adalah sebuah sikap hati yang menyadari bahwa semua yang ada dalam hidup ini, baik itu pencapaian, kesehatan, harta benda, dan sebagainya itu, adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Paulus diingatkan untuk selalu rendah hati karena pelayanannya yang luar biasa itu bukanlah semata-mata karena hasil usahanya, tapi semua itu adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Sekalipun sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit, itu semua bukan karena sapu tangannya, tapi karena urapan yang Tuhan berikan kepada Paulus.
Poin pertama sharing kita hari ini adalah semakin kita lemah, semakin kuatlah juga kesadaran kita bahwa semua yang ada pada kita hanyalah milik Tuhan. Ada kalanya di mana Tuhan mengizinkan duri dalam daging terjadi dalam kehidupan kita supaya kita tidak menyombongkan diri. Sebab seandainya saja kita tidak diizinkan untuk mengalami masalah yang demikian, jangan-jangan suatu saat nanti kejatuhan kita bisa-bisa semakin parah. Tuhan mengizinkan sebuah masalah untuk terjadi di titik ini punya tujuan supaya kita senantiasa berada pada jalur kehendak dan rencananya. Kembali ke ayat 8 dikatakan, tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Hal ini juga sama seperti yang kita lakukan saat mengalami penderitaan, di mana Paulus pun juga berseru kepada Tuhan. Bahkan dikatakan, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Poin berikutnya atau poin kedua, yaitu semakin kita lemah, semakin kuat kita berdoa. Firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Beberapa dari kita mungkin punya sebuah permohonan yang masih belum dijawab, sehingga kita merasa jemu, berkecil hati, atau bahkan ada juga yang merasa putus asa. Tetapi hari ini firman Allah kembali mengingatkan agar setiap kita untuk tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Berdoalah terus sampai sesuatu terjadi. Sebab Tuhan telah berfirman, mintalah, carilah dan ketoklah, maka Allah akan memberikan terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Selama apa yang kita minta itu tidak bertentangan dengan firman Allah dan kehendaknya, maka tetaplah berdoa dan jangan berputus asa. Amin, saudara. Selanjutnya kita lihat kembali di ayat 9 apa jawaban Tuhan terhadap doa Paulus. Dikatakan di sana, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kali ini jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Paulus. Ternyata Tuhan punya rencana lain atas hidup Paulus. Kalimat cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan kepadanya, menandakan bahwa Tuhan tahu kalau Paulus sanggup dan kuat untuk menghadapi penderitaan ini. Tuhan kembali menyampaikan kepada Paulus untuk menjadi pribadi yang selalu rendah hati. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasanya menjadi sempurna. Poin ketiga, semakin kita lemah, semakin kuatlah penyataan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Syarat utama mengalami kuasa Tuhan yang sempurna terletak pada kerendahan hati. Belajar dari pribadi Yesus yang memilih untuk tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan atas kerendahan hatinya itulah Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama, yang artinya di dalam nama Tuhan Yesus terkandung kuasa yang tidak tertandingi oleh kuasa apapun. Selanjutnya, ayat terakhir, ayat ke-10, Paulus berhasil menangkap dengan baik maksud dari jawaban yang Tuhan berikan pada ayat yang ke-9 tadi. Sehingga dia bisa berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kita ulangi, ada 3 poin yang dapat kita ambil dari sharing hari ini. Yang pertama, semakin kita lemah, semakin kuatlah juga kesadaran diri kita bahwa semua yang ada pada kita hanyalah milik Tuhan. Yang kedua, semakin kita lemah, semakin kuatlah kita untuk berdoa. Dan yang ketiga, semakin kita lemah, semakin kuatlah pernyataan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Selama kita masih hidup di dunia, kita tidak mungkin terlepas dari yang namanya masalah. Sebab itu daripada kita sibuk untuk khawatir, bersungut-sungut, dan mengeluh akan keadaan tersebut, lebih baik kita mawas diri dan terus melatih otot rohani kita agar selalu hidup bergantung kepada Tuhan. Sebab dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sampai di sini sharing kita hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menutup perjumpaan hari ini dengan doa, mari bersama kita bernyanyi lagu Engkaulah Kekuatanku.
tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan di dalam setiap kelemahan kami, kuasa Tuhan semakin nyata dan sempurna di dalam kehidupan kami. Kami juga mau terus berdoa buat setiap daripada saudara, teman maupun kerabat kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang senantiasa menganugerahkan berkat kepada mereka, pelimpahan kasih karunia kepada setiap daripada kami yang senantiasa selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.